Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Lubis dari Tadris IPS 2, ingin menjelaskan hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, definisi. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik itu afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan adalah yang pertama orang tua. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Satu, karena kodratnya yang ditakdirkan sebagai orang tua anaknya. Yang kedua, karena berkepentingan dengan kemajuan perkembangan anaknya. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab adalah guru atau dosen. Guru bisa disebut sebagai pengajar dan pendidik sekaligus. Di dalam pendidikan formal dasar dan menengah disebut sebagai pendidik, sedangkan di tingkat perguruan tinggi disebut sebagai dosen. Yang kedua, saya akan menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, ayat Al-Quran, Quran surah Al-Alaq ayat 5, Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, hadis yang berkaitan dengan pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimi, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, yaitu pemikiran filosof pendidikan Islam tentang hakikat pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, pendidik yang baik adalah pendidik yang cakap dalam hal intelektual, akhlak, dan profesional. Konsep pendidikan yang dimaksud Ibnu Sina adalah pendidik yang berakal cerdas, beragama, dan tahu dan mengetahui cara mendidik akhlak. Cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan bermain-main di depan muridnya, tidak bermuka masam, sopan dan santun, dan suci murni. Akan menjelaskan implikasi pendidik dalam pelaksanaan pendidikan Islam pada lembaga formal dan informal. Yang pertama, lembaga formal. Lembaga formal merupakan pelaksanaan pendidikan yang dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat ke daerah melalui dinas kependidikan secara berjenjang. Contohnya madrasah dan perguruan tinggi Islam. Yang kedua, lembaga informal. Lembaga informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Contohnya keluarga dan lingkungan masyarakat. Terima kasih.